Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian hadis kita, kajian di dalam kitab Al-Arba'inun Nawawi. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, tidak lain dan tidak bukan hanya semata-mata untuk mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah memasuki hadis yang ketujuh, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ruqayyah Tamim bin Ausid Dari radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Kulla liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Di sini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah, yang mana sepakat ulama ahli bahasa mereka berpendapat bahwasanya apabila mubtada dan khobar itu berasal dari kalimat isim ma'rifat, maka di sini yang terjadi adalah kalimatul hasr, yang mana hasr itu apa? Pokok daripada mubtada. Seperti halnya hadis al-hajju arafah, kita mengetahui bahwasanya amalan-amalan haji itu bukan hanya sekedar wukuf di Arafah. Nah, ada kalanya tawaf, ada kalanya sa'i dan seterusnya. Akan tetapi kenapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW di sini hanya menyebutkan al-hajju arafah? Ya. Beliau bersabda al-hajju arafah, bahwasanya pokok daripada haji itu adalah wukuf di Arafah. Begitu halnya dengan ad-dinun nasihah. Kita mengetahui ad-din itu banyak amalan-amalan di dalam agama Islam, akan tetapi termasuk yang pokok di dalam agama itu adalah an-nasihah. Yang mana nasihat di sini adalah iradatul khair lil ghair, ya, menginginkan kebaikan terhadap orang selain kita, ya, menginginkan kebaikan atau kemaslahatan terhadap orang yang dinasehati. Ya. Kemudian para sahabat yang mendengarkan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ad-dinun nasihah, seraya bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kulna liman ya Rasulullah, kulna liman, ya, untuk siapa, diperuntukkan untuk siapa nasihat itu, wahai Rasulullah SAW? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjawab, lillah, nasihat itu diperuntukkan, yang pertama diperuntukkan oleh untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasihatulillah? Nasihat yang diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bil imanu bihi, nasihat yang dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala, wa nafyu syariki anhu, dan meniadakan sekutu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara an-nasihatulillah itu adalah melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wali kitabihi, an-nasihah li kitabihi. Bagaimana nasihat li kitabihi atau nasihat lil Quran? Lil Quranil Karim itu adalah termasuk daripada nasihat, itu adalah menjelaskan bahwasanya isi-isi Al-Quran itu adalah risalatullah, risalah yang kalamullah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala perantara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan nasihatul kitabihi dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya bacaan. Di sini disebutkan yatluhu haqqa tilawatih itu dengan apa? Khusyu'an wa tadabburan, dengan membaca secara khusyuk dan juga secara tadabbur, lebih-lebih juga dengan melaksanakan bacaan Al-Qur'an itu dengan secara tartil, ya.
Kemudian di antara nasihatul kitabihi itu adalah menjalankan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wali rasulihi, an-nasihat juga diperuntukkan untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana nasihatul rasulihi bitasdiqi risalatih, ya, dengan membenarkan risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi, ya, dan mengimani apa saja yang bersumber dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atihi fi amrihi wa nahyihi, dan kita wajib mentaati di dalam perkara yang telah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib mentaati segala yang telah dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihatul rasulih sallallahu alaihi wasallam itu adalah menghidupkan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti halnya yang kita laksanakan pada bulan yang mulia ini, yaitu adalah mengkaji hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus kemudian menerapkan dalam kehidupan kita, menerapkan juga di dalam anak-anak kita, istri-istri kita, pada keluarga-keluarga kita. Itu adalah salah satu contoh menerapkan an-nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-nasihatu li a'immatil muslimin, ya, nasihat yang diperuntukkan untuk a'immatul muslimin, ya, yang mana termasuk daripada a'immatul muslimin itu adalah al-ulama'uddin. Bagaimana untuk nasihatu yang diperuntukkan untuk a'immatul muslimin itu hendaknya untuk menerima apa yang telah diriwayatkan oleh ulama-ulama kita, wa taqliduhum fil ahkam, dan mengikuti mereka fil ahkami, di dalam perkara hukum, wa ihsanud dhani bihim, ya, dan kita harus berbaik sangka terhadap ulama-ulama kita, ya. Hendaknya janganlah sampai timbul prasangka-prasangka buruk terhadap mereka. Wa ammatuhum, ya, nasihat juga diperuntukkan untuk umat muslim secara keseluruhan. Dengan apa? Dengan menunjukkan jalan yang benar terhadap mereka, lima salihim, semata-mata hanya untuk kemaslahatan mereka, fi amri akhiratihim, ya, di dalam urusan akhirat mereka, wa dunyahum, dan juga urusan dunia mereka. Wa i'anatuhum 'alaiha bil qawli wal fi'li, dan membantu mereka di dalam perkara urusan-urusan yang mereka laksanakan, bil qawli, ya, dengan membantu dengan ucapan atau nasihat, menasehati mereka, ya, seperti halnya yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, ketika kamu menasehati seseorang, ya, menasehati secara sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak di hadapan halayak umum, maka kamu telah menasehatinya dengan sebenar-benarnya nasihat. Akan tetapi jika kamu menasehatinya di depan halayak umum, maka kamu telah membuka aibnya dan telah menjadikan dia hina. Wasatru auratihim, dan hendaknya kita termasuk nasihatul li'ammatihim itu adalah li'ammatil muslimin, itu adalah menutup aib-aib mereka. Kemudian lanjut kepada hadis yang ke-8. Ya, sebelum menyebutkan hadis ini, hendaknya lebih afdolnya atau lebih utamanya kita mengetahui asbabul wurud hadal hadis, ya. Bahwasanya hadis yang akan disebutkan di sini adalah hadis yang berkaitan tentang Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, hadis ini diturunkan setelah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dihina, dibuli atau disiksa oleh kaum kafir Quraisy. Nah, selama 13 tahun di Mekah, kemudian diperangi, disakiti oleh kaum Yahudi di Madinah selama 9 tahun. Ya, kemudian turunlah atau bersabdalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan hadis ini,
Yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nas. Aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia. Ya, yang dimaksud manusia di sini adalah orang-orang kafir, orang-orang kafir yang memerangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini tidak langsung memerangi orang-orang kafir, akan tetapi ya mengajak mereka ya, dengan akhlaknya beliau, dengan adabnya beliau. Kemudian setelah berdirinya negara Islam, setelah berkembangnya negara Islam, beliau juga mengajak orang-orang negara yang masih belum kemasukan agama Islam, ya, mengajak mereka untuk bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi mereka jika tidak mau, ya, Kanjeng Nabi pun juga tidak langsung untuk memerangi mereka. Ya. Kanjeng Nabi juga bermuamalah, ya, membuat kesepakatan bersama mereka, ya. Membuat kesepakatan terlebih dahulu supaya hendaknya tidak merugikan orang-orang muslim, tidak hendaknya negeri-negeri orang yang non muslim itu tidak merugikan negerinya orang-orang muslim, begitu juga dengan sebaliknya, ya. Akan tetapi ada beberapa dari mereka yang melanggar kesepakatan tersebut sehingga timbullah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang seperti halnya yang disebutkan di dalam hadis umirtu an uqatilan nas, aku telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang memerangi Kanjeng Nabi, yang memerangi agama Islam. Hatta yashhadu, sehingga mereka sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Wa yuqimus shalah, dan juga mendirikan salat sampai mereka mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat. Ya, seperti halnya yang kita ketahui di dalam kisahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bahwasanya beliau juga memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Fa idza fa'alu dzalik, dan apabila mereka sudah mau melaksanakan hal itu, yaitu adalah bersyahadat, mengucapkan kalimat dua syahadat, wa yuqimus shalah, mendirikan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka telah menjaga diri mereka dan harta mereka dari peperangan, illa bihaqqil Islam, kecuali mereka melakukan kesalahan di dalam kacamata syariatul Islam. Ya. Seperti halnya orang yang telah membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya telah ditentukan dalam syariat. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka sudah ada terhadap tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita bisa dapati bahwasannya orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu sudah dihukumi orang muslim secara zahir. Ya. Adapun batinnya kita tidak perlu ikut campur. Ya. Seperti halnya yang sudah orang ikut campur, ya, tentang perkara-perkara batinnya orang lain. Ya, di sini dikatakan wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka itu sudah ditanggung atau sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala, sudah bukan urusannya makhluk. Nah, seperti halnya yang dikatakan oleh para ulama, nahnu nahkumu bidzawahir, ya, kita menghukumi orang lain itu secara zahir. Ya, secara zahir dia sudah Islam, dia mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna
Muhammadur Rasulullah secara zahir itu adalah orang-orang yang muslim. Akan tetapi batinnya kita sudah tidak perlu ikut campur. Entah dia mengucapkan kalimat tersebut hanya takut akan mayoritas umat Islam, atau takut akan dibully oleh umat Islam, atau takut akan lain sebagainya. Amma bawatin itu sudah bukan urusan kita, yaitu adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang mungkin kita bisa pelajari atau kita kaji pada hari ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.